Heboh. Gerasak-gerusuk. Exhausted. Suku. Gue sih mandangnya keren sih. Menakutkan mungkin. Ya, nano-nano sih gue. Gila sih. Nggak napas sih. Belajar. Kalau kata netizen membagongkan ya. Pada Minggu 3 Juli 2022 pukul 7.30 malam hanya di YouTube Vindes. Subscribe dulu sekarang. Vindes Sport hanya di Vindes. Dah, gimana? Oke. Gue sih aman. Cus ya, satu kali lagi. Tapi lo agak bedain dari yang kayak tadi. Iya, itu tadi ya? Lo ke arah-arah yang pingpong soalnya. Iya, nggak usah. Valentino jebret aja. Kita lagi ada di Mahaka Square. Kita sekarang mau meeting ketemu sama teman-teman dari Noise. Yoi. Kita mau ngapain nih, Bos Surtian? Ini kita survei buat Ini kita mau beli tanah ya? Mau beli tanah buat markas baru Saka. Hari ini kita mau merencanakan layoutnya ya. Kebutuhan kita ada lapangan pertandingan, terus ada live music atau stand up comedy atau untuk komentator. Nah tadi itu lagi dipertimbangkan layoutnya akan di mana aja gitu. Terus kalau untuk dari produksi video atau audio sendiri, gue mau merencanakan placement kameranya di mana aja, terus jalur kabelnya di mana, control roomnya di mana segala macam. Jadi itunya dong sih yang lagi dibicarakan sekarang. Yang kameranya itu kita refleksnya 2 tambahan itu kan Tang, jadi tetap 9 Tang. Tetap kamera dibalikin ke kebutuhannya. Makanya gue bikinnya either di sini atau di sini. Nanti V-nya itu tuh komentator sama itu. Jadi V-nya itu juga ngadepnya ke sana. Rada miring lah kalau enggak. Oke, kalau begitu gue rubah. Perform di sini, komentator di sini atau sebaliknya. Maksudnya bintang gitu, nggak terlalu tengah-tengah pun kesinian tuh nggak masalah. Iya, nggak apa-apa nih. Soalnya Jadi, Mas Fajar di sebelah sini kamera bakal rame nih. Di sini soalnya bakal kamera semua, di situ kosong. Iya. Cuman segini doang. Sisanya gelap. Kita lihat venue-nya proper, walaupun itu stadion basket sebenarnya kan. Cuman kata orang Mahakanya pernah menyelenggarakan bulu tangkis. Nah nanti tuh control room kita kan di sana tuh. Lihat si tribunnya Makas itu tuh enak banget tuh kalau buat master. Keren parah sih. Masa proper banget gitu. Nggak heran karena kan dipakai buat klub-klub besar juga gitu. Jadi kayak harapannya kita bisa di sini. Amin. Dong lihat Pak Gulung nggak guys? Ini lagi diukur-ukur dulu lokasi dari sana ke sana, posisi di atas untuk speaker nanti speaker. Ntar buat broadcast juga belum tahu nih di mana. Lo marah ya? Ya kalau misalnya emang yang kerja pun kerja, kalau misalnya kita mau ngambil ada istirahat sebentar, kita mau fun dikit pun yang lain juga nggak masalah gitu, asal lo tahu kerjaan lo beres atau enggak sih. Sampai saat ini sebenarnya kita belum tahu nih, kita bakal mau jual tiket apa enggak. Sekarang nih kita sudah tanggal 15 Juni. Which tinggal sekitar 18 hari lagi menuju eventnya. Kita melihat persiapan teknis terkait tiketing tuh possible gak sih sebenarnya secara keamanan lah. Bahkan gosipnya di bulan Juli nanti COVID naik lagi, itu yang pertimbangan tim concern banget, takut ntar kita udah jual tiket, wah ternyata COVID naik lagi, ribet lagi, harus ada swab gitu-gitu. Ya semoga sebenarnya aman sih kondisinya. Jadi ada press conference di lokasinya di Bakmi Sejuk mana nih? Kemang ya, Jaten. Ya
Kita survei tempat teman-teman semua. Jadi kita yang nyesuaiin tempatnya di mana, lokasinya, posisi untuk kamera, audio, stage-nya, biar semuanya berjalan lancar. Gua melihatnya adalah yang gua khawatirkan sebenarnya kondisi teman-teman kan ya. Bisa nggak ya? Takutnya tuh kaget karena seharian itu dari pagi ke venue, terus siangnya ke tempat press conference, bakmi sejuk, terus lanjut lagi malamnya kita meeting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kita meeting malam-malam karena memang baru sempat upload juga tadi teman-teman juga muter pagi-pagi ke Mahaka, terus ada bagi tim ke Istora. Nah, gue update sedikit dari gue yang ketemu tadi sama orang Istora. Orang Yonex. So far sih sebenarnya udah aman semua kebutuhannya sama Yonex, tapi dia minta kita lebih detail buat ngasih tahu kebutuhannya. Intinya kalau terkait lapangan gue udah kasih minta full set semua. Jadi kalau lo nonton Indonesia Open atau Indonesia Masters, itu kurang lebih kita akan sama seperti itu treatmentnya. Ketika gue bilang di Mahaka dan gue ngasih tahu kita kurang lebih gambaran setnya kayak gini, dia bilang wah jangan kayak gini. Ternyata ketika kita survei, kita tidak membayangkan kita menjadi atlet pada saat itu. Jadi ketika PBSI pernah ngadain di situ, kayak oh nggak bisa, karena ketika lu ada bola tinggi, ya lu bakal silau akhirnya. Nah kalau lu perhatiin tadi lampunya kan di sini. Jadi kita orang ke atas. Kok pas kita lihat ke atas putih. Jadi kalau misalnya lapangan kan kayak gini nih sekarang ini. Silaunya dari sini dan sini. Jadi kalau kita geser ke sini bisa aman. Bisa. Karena nggak mungkin kita nambah lampu, kita tukar, jadi akhirnya begitulah. Mendingan tribun ditutup aja tuh. Tribun yang teratas. Tribun ditutup ngurangin ini banget mas. Nonton banget mas. Nah, Wan, emang lo tadi kata berapa? Tadi baru ngobrol soalnya. 10.000 ya tadi ya kita. Oh iya, Mas, tadi tuh di Mahaka 2.000 Mas. Untuk open tiket. Mas emang kenapa mas? Maksudnya di atas konser lo ditutup kenapa mas? Enggak, penonton dia penonton. Kegedean, kebanyakan Wan. Gue tadi sama Vicky sama si Mamet nih, apa nggak 500 orang nanti ya? 1.000 lah, 1.000. 500 orang. Menurut gue dengan apa yang gue bayangkan dengan effortnya anak-anak ngedesain acara ini yang akhirnya memutuskan menjadi off-air base, 500 itu terlalu sedikit. Kalau gini mas, kan si Mahaka sering ngadain event juga lah. Kalau dari mereka ada guarantee 2.000, misalnya gue yakin aman dari mereka gitu. Untuk apapun itu ya mas, protokol atau lain-lain gitu. Menurut lo gimana mas? Harga berapa harga tiket rencana? Sampai 150 mas. Kosongnya kelihatan banget. Oh kalau yang di bawah tadi lokasi gue kayak gitu juga buat mencairkan suasana aja sebenarnya. Emang kita tuh apa ya, kayak sebenarnya sibuk, cuman nggak pengen kelihatan sibuk. Iya nggak sih bro? Iya kan, bener kan? Si kan harus melintang ya si lapangan badmintonnya, berarti akan jadi kayak gini. Master gua pindah ke samping yang sana tadi, pas di tengah. Nah ini si live music, si komentator ini live music. Ini hal yang sangat berbeda. Apalagi sport ya, sesimpel kayak kita yang biasa di set kan ngelihat lampu nih, udah aja gitu, biasa aja gitu kan. Tapi bagi teman-teman atlet itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Jadi ya belajar banyak sih, karena ini beneran dunia yang berbeda banget gitu. Hari ini kita mau ada salah satu kegiatan promo, yaitu kita akan mengunjungi set studionya Lapor Pak buat ngadirin Mas Vincent sebagai surprise guest. Ya, semoga lucu ya. Tai. Akhirnya saya kelapor Pak demi promo bulu tangkis. Dipaksa awan ya mas? Dipaksa awan saya, tapi enggak lah, biar saya ketemu sama teman-teman saya dari udah lama nggak ketemu Andre dan Mas Bopak. Enggak Bopak nggak ada ya di Bopak lapor Pak ya? Aduh harusnya ada. Ngelucu-ngelucu sih gue udah siapin, gue udah tulis-tulis. Apa ini gue lagi dari tadi nulis. Materi gitu. Iya materi, lawak-lawak, tebak-tebakan lucu, gombal-gombalan, semua udah siap. Ini emang orang-orang lama ya? Tadi udah dipromoin tanggal 3 Juli ya. Semoga lah banyak yang nonton ya. Assalamualaikum. Gue berasa di
bantu banget ya sama talent-talent kita ini yang mereka pun punya standar eksklusivitas tersendiri gitu, yang seharusnya mungkin Mas Vincent bisa aja menolak untuk nggak mau datang ke si Laporpa itu, tapi untuk kebutuhan promo, untuk kebutuhan brand kita as Vindes Corp gitu ya, beliau mengenyampingkan egonya buat oke, gue datang ini buat kita bersama gitu. Itu sih satu hal yang gue garis bawahi, kalau ini tuh semua bukan buat kemenangan Vincent atau kemenangan Desa, tapi buat kemenangan Vindes Corp kayak gitu sih. Komentator sama stage perform, dan kita nggak apa tuh bocorannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau kita mau dihias atau disekat or something, kalau LED taruh di situ gimana? Kalau coba kelewatan. Kalau misalnya ini kan perform di sini. Kalau misalnya ini boardnya ada di sini, yang perform nggak bisa jalan-jalan. Iya, nggak bisa ngeliat ke sini. Maksudnya komentator juga. Kita ada keperluan buat nampilin iklan kita, buat nampilin program saat off air gitu. Jadi penonton-penonton di tiap sudut tuh bisa ngeliat gitu. Yang jadi masalah itu peletakan mau ditaruh di mana nih LED segede gini gitu kan. Atau leveling di antara. Nah, kalau kecuali lu leveling di antara area perform sama komentator. Ya udah kita taruh aja di tengah lapangan, kita jadiin itu sekalian background buat pertandingan kita gitu. Nah, nanti pakai kain putih doang, ditembak sama proyektor. Layar tancap, taruh LED di situ juga buat visibility ke penonton. Di U itu kan kalau ngelihat replay or something, PT itu bisa ke tengah-tengahnya perform sama komentator. Itu cakep ya, enak banget tuh. Set gitu, karena sebelumnya pingpong kan ya kita cuman on air doang. Jadi secara audio juga mesti dipikirin lagi, lebih mateng, lebih ya semuanya dah. Ini pertama kalinya kita ngadain press con. Nih, kamera itu deh. Guysnya nih, gila keren banget nih temen gue nih. Udah pusing banget. Cewek satu-satunya nih. Ya, press conference. Itu sebelumnya tuh Vindes as a media juga belum pernah mengadakan press conference. Sama halnya dengan diri gue pribadi gitu. Untuk ngurusin sebuah press conference tuh sebelumnya belum pernah. Kemarin akhirnya kami bekerja sama dengan Sejuk Bakmi dan Kopi. Persiapan kita malam ini sebelum besok preskon sudah selesai. Sekarang jam berapa, Gun? Setengah satu. Sampai ketemu nanti jam 1 siang kita kesini lagi, 12 jam dari sekarang. Kita hari ini mau ada press conference di Bakmi Sejuk Pejaten. Jadi kita dibagi jadi 2 tim. Tim pertama tadi pagi udah ke Mahaka Square buat reki tempat nanti pertandingan Tepak Bulu. Ini adalah part 2-nya kita kembali ke Mahaka Square. Dan tim kedua kita nih. Ya, kita ya tim kedua nih. Mbak Pita nih. Susah banget ya diseletingin. Dimana kali ini kita bakal reki lagi sih, lebih tepatnya, cuman lebih detail. Dibagi 2 area belakang sana itu untuk area lapangan kan ini masih bisa lebih maju ya yang ngobrol sama pelatih berarti gantian ya dulu. Dalam waktu 2 minggu berubah konsep dari awalnya cuma buat live streaming, kita ngadain event off air plus streamingnya juga. Itu gila sih. Dikit doang sama-sama aja. Gue buat ini, gue buat Anjing masih inget lagi. Jadi gue pas reki kedua tuh emang ada masalah kesehatan. Gue nggak ngerti cegukan, terus gue ke dokter. Jadi itu bisa berhubungan sama paru-paru dan pernafasan gue. Jadi gue udah ke klinik dan dokter tuh. Itu bahaya sebenarnya buat diri gue. Cuman gue tidak bisa meninggalkan teman-teman gitu. Sakar bahwa ya udahlah, gue lebih baik gue datang cegukan sepanjang hari, terus diketawain sama anak-anak. Karena Antara senang dan takut sebenarnya. Kenapa? Senangnya karena rame, karena berarti ketika kayak kita menyebar invitation-nya itu banyak yang tertarik dengan beritanya gitu. Tapi di sisi lain kekhawatirannya adalah karena fasilitas yang kami sediakan itu kan
mencukupi teman-teman media yang memang diundang gitu. Di sisi lain kami nggak mau menolak teman-teman media lain yang baru datang, tapi di sisi lain juga ketika mau menerima tempatnya tuh juga ya sesuai dengan invitation yang kami sebar aja gitu. Gak ada sih gue kayak gue pengen ngerokok aja emang gitu. Gue di dalam, cuman gue juga nggak bisa ngeliat langsung si press con-nya karena ketutupan sama banyak pers kan dan orang-orang. Jadi gue cuman kelihatan kepala-kepalanya pers. Jadi yang gue cuma dengerin aja, terus ya udah gue tahu gue cuma datang untuk ya seperti biasa memantau lagi. Terus gue pengen ngerokok, gue ngerokok keluar. Kita mau ngeliput, kita mau ngeliput latihannya Raisa dan rekannya dong. Anya Geraldine. Jadi itu juga tuh pertama kali gue ketemu Kak Raisa datang buat main bulu tangkis, terus gue dan Karin, Mamet mikir gimana caranya win-win solution lah ibaratnya. Nah akhirnya kita memutuskan buat kita datang ke GBK Arena, nyamperin mereka latihan. Kita bawa green screen juga, kita ngeset green screen di luar lapangan. Tapi di situ ada kendala sih sebenarnya. Kita datang nggak bawa surat apa-apa, tapi kita ngediriin green screen gitu kayak ini mau ngapain nih anak-anak bocah gitu kan. Udah gitu green screen-nya di luar gitu kan. Beneran disamperin satpam. Ya udah kita diriin, gue keluar sebentar sama teman-teman dan kebetulan gue nyuruh anak magang buat jagain tuh green screen. Namanya Yosa. Gue udah nyadar tuh ada suara kaki gitu 2 orang. Tapi gue nggak tahu. Gue langsung lihat ke lorong gitu kan. Anjir satpam langsung. Gue telepon Gunawan gitu. Ini Yosa Gun mau diangkut Gun nama satpam Gun. Buruan lo kesini Gun. Selalu aja gue hubungin. Mana sini kasih handphone lo ke security-nya. Terus Awan ngobrol lah sama security. Karena si Gunawan nelfon si Awan gitu kan untuk ngeberesin. Balik lagi sini the magic of orang dalam ya, jadi kita aman. Udah deh akhirnya Raisanya datang. Awalnya siapa dulu ya? Anya dulu datang. Itu memang agak telat gitu. Jadi kita agak-agak berlari-larian nih gitu. Tapi kamu main? Aku yang mainnya iseng-isengan doang. Sama, aku juga. Foto cerat gitu. Terus Raisa cerat. Udah deh akhirnya nungguin bla bla bla. Sampailah malam latihannya Hesti dan Erika. Wah, pusing banget. Pertama itu kan plan kita adalah NZ ya. Nah, NZ pun juga gue yang ngontak kan. Kayaknya udah aman semua lah. Apalagi kita ada program Ramadan. Ya, Hesti NZ berarti udah aman lah. Paling kita ribetnya nyari si Anya sama Raisa. Tapi tidak. Malah sebaliknya. Wah, itu kita benar-benar pusing banget sih. Listnya itu kita di grup list namanya lah, ada si A, si B, termasuk ada Ayu Ting Ting juga kita masukin list. Tapi pas lagi mereka menang, itu bener-bener kayak si anjrit. Akhirnya dia yang menang. Dan yang agak sulit memang gue menyamakan pola pikir dan persepsi gue sama Batman sih. Pengalaman gue lama di industri gitu, yang otaknya ya industri banget gitu. Ketemu sama Batman yang... Karena kalau gue masih berpikirnya mungkin ya ini kan emang fun match gitu kan. Jadi terus juga Vindes pula gitu. Jadi gue kemarin tuh ngedesain trofinya tuh pakai bakul nasi ya kan. Ini kan bentuknya udah kayak trofi tuh sebenarnya kan ada kayak gagangnya, terus bentuknya begini kan kayak cawan gitu. Yang disusun dari kok. Kayak popcorn gitu, terus maunya pengen ntar dicat emas gitu, jadi tweng gitu sebenarnya. Jadi kayak anjing terus dikasih tulisan pemenang. Ini serius nggak ya gitu kan? Pokoknya berlebihan lah, pokoknya intinya kurang lebih gitu lah. Pokoknya nggak normal lah, intinya nggak normal gitu kan. Nah itu ketahuan sama Mas Vincent juga nggak sengaja. Gue lagi gambar-gambar, lagi ngedit gitu. Sep nih buat gambar apa? Gue lagi nggak di kantor sih.
Dia WhatsApp gue, nelfon gue langsung, Bet ini trofi gimana nih Bet? Lu tuh bukan Om Leo. Ya kayak gitu lah, intinya dia kayak anjing kok begini gitu. Akhirnya, oh lu pengennya normal? Iya gue pengennya normal. Anjing. Akhirnya ya di meetingin malam itu clear, besok cari trofi yang asli. Vindes Sport, keringat itu baik, mempersembahkan Tepok Bulu 2022 mempertandingkan Vincent Rian Lopez melawan Valen Jebret Simanjuntak. Yang pertama gue bayangin, gue pengennya si Tepok Bulu ini OBB-nya tuh nggak pengen kelihatan sport gitu. Gue lebih pengen kelihatannya si Tepok Bulu ini OBB-nya bercanda, tapi harus kelihatan keren gitu. Yang tadinya sport, gue bikin berantem gitu loh, kayak game-game arcade yang tahun 80. Gue kepikiran pertama itu doang sih. Akhirnya gue lihat referensi motion, yang salah satunya gue ambil kan Street Fighter 2 kalau nggak salah, yang gue kasih ke lu, Tang. Itu sih. Rudi Hartono membara, Lim Swee King melegenda, Taufik Hidayat berjaya di tanah para dewa. Sebenarnya simple sih, waktu itu Es ngabarin kayak bikin theme song yuk buat Tepok Bulu ini gitu. Tapi gue pengennya lagu ini nggak cuma yang buat kita pakai untuk Tepok Bulu aja gitu. Jadi bisa merepresentasikan badminton Indonesia gitu. Terus gue langsung bikin cepet aja karena waktu itu emang udah mepet banget juga buat rekaman segala macemnya. Singkat cerita, akhirnya jadi deh si theme song yang belum ada judulnya itu. Izin kita dokumentasiin dulu ya, Mbak. Mau internal kita. Kita kan hidupnya dari konten, Pak. Kalau gitu kurang. Gua sepercaya itu. Karena gini sih, kalau kita sayang sama kantor ini, yang selalu gue tekenin kan kita harus sayang sama kantor ini ya. Kalau kita udah saling sayang, menurut gue visi misi itu udah bisa membuat Vindes bisa menjadi lebih besar gitu. Jadi dan kita juga belum ada orang yang memang sepengalaman banget menjalankan ini semua gitu kan. Kita masih berjalan dari nol, semuanya dari nol, masih ya, ada juga yang fresh graduate kita ambil karena asas percaya itu. Diam, lo ambil HP gue ya. Anjing tai konten lagi karena jam setengah 8 satu menit lagi kita mau jual tiket. Kita berdoa semoga tiketnya terjual habis. Amin. Ya Allah. Amin. Kalau nggak habis juga jangan khawatir ya. Kalau nggak habis juga jangan khawatir ya, karena kita baru pertama kali juga, ini formula baru buat kita, jadi ya amin. Tapi anak-anak sih di sini optimis mau habis ya. Sama Mamet taruhan. Apalagi Maja Andika ini habis ini banget nih orangnya nih. Oh, waktu itu gue inget banget malam-malam gue chat sama Desta. Ini mah harus ditambah menurut gue. Anak-anak juga semangat untuk nambah. Lu bantuin lah ngomong ke Vincent sama Vivi gitu. Vincent yang diwakilkan sama Vivi ngebales, ya gue sih fine-fine aja untuk nambah. Tapi gue pengen tahu dulu dong floor plan lu kayak gimana secara crowd controlnya gitu-gitu. Ini orang masuk dari mana, penduduknya di mana, bla-bla-blanya gitu. Dan akhirnya ya mereka setuju-setuju aja gitu. Dan sebenarnya itu sangat jauh dari awal karena mereka cuma mengundang 200 waktu itu, 200 orang awalnya. Sampai akhirnya kita kemarin totalnya tuh bisa 2000-an orang ya, sama semua crowd di situ. Sebelumnya pas Desta tanding sama Abdel, Vincent tuh ngebaca banyak banget adlibs dan menurut gue itu tuh agak kurang works. Itu dragging dan penonton tuh juga pasti akan bosen gitu dengernya. Makanya kita punya ide gimana kalau kita bikin TVC. Karena sebelumnya di Ramadan gue sempet produksi sama Bintang satu produk gitu ya, TVC kayak gitu. Dan responnya tuh dari Vivi Nedes luar biasa banget. Udah roll, Cil? Action! Di tempat yang sama. Bintang sih banyak request ke gue kayak, Cil untuk shot yang ini, untuk scene ini kita harus handheld ya kayak gini. Terus
kita harus pakai manual nih kalau kayak gini-gini. Oh yaudah, itu tantangan buat gue tuh. Terus mainin zoom-nya ya kayak gini-gini. Terus itu kan banyak retake-nya juga tuh. Nah itu tantangan buat gue juga tuh. Lagi break terus tiba-tiba Om Leo bawa jajanan dari Jerman, jajanan Jerman. Terus masing-masing suruh milih salah satu hadiah yang dibawa. Terus gue dapat pengukur, alat pengukur. Pengukur ituan. Ini salah satu dari 10 lapangan bulu tangkis yang kita pilih untuk kalau bahasa kerennya di makeover lapangannya aja menjadi lebih bagus tentunya dengan bantuan Nippon Paint. Awalnya kita takut sebenarnya kayak ada nggak ya yang ikut gitu karena kan kita belum pernah nih bikin campaign dalam tanda kutip sebesar ini gitu. Terus awalnya kita cuma nyentil mereka buat foto di lapangan masing-masing. Ternyata banyak banget tuh yang ikut kayak di story tuh mungkin ada kali 30-an sampai 50-an orang lebih tuh ikut. Terus sampai pada akhirnya gue ke salah satu lapangan yang bikin gue kaget tuh kayak gue di situ merasa ya ampun ternyata bos gue beneran artis ya. Soalnya kan itu ya bayangin deh itu lapangan terbuka di tengah warga, Mas Vincent datang dengan aura artisnya itu langsung pada Vincent itu kayak. Terus ngasih tahu orang buat pakai masker itu paling susah banget sih gitu, apalagi warga ya udah dikasih tahu, maaf ibu maskernya di mana ya. Untuk teman-teman Karang Taruna mohon diingatkan kembali dari warganya untuk memakai masker karena kebetulan masih di dalam pandemi, jadi untuk akhirnya gue bisa bawa Mas Vincent ke tengah-tengah warga gitu, bener-bener kayak anggota DPR mau nyalek gitu. Teman-teman, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya di weekend ini buat kita mengobrol-ngobrol terkait event di tanggal besok di tanggal 3 Juli 2022 Tepok Bulu. Ada beberapa yang di sini teman-teman yang sudah ketemu kemarin ke kantor ya. Yang volunteer mantap, aktif-aktif, terus hopefully bisa bekerja sama dengan baik di hari Minggu, semua lancar, sehat semua, mantap. Luar biasa sekali ya. Setelah bertahun-tahun saya mengenal Vincent, baru saya lihat tadi Vincent sok ganteng banget setan ya. Kalau kita ngelihat Olimpik waktu itu, ada VT-nya Rowan Atkinson, selalu ada kejutan lah di VT-nya kayak Ratu Elizabeth terjun dari helikopter lah apalah. Bahkan Indonesia saat itu net juga mengadaptasi itu, Jokowi, motor segala macem gitu. Nah, tantangan gua tersendiri, Mas Vincent tuh nggak mau kelihatan galak. Bahkan Cywer aja tuh saat itu juga, Palen, gitu. Palen, apa kamu begitu-gitu? Gimana ya? Ini Vincent satu-satunya lagi, gue bilang gitu. Terus kayak... Perkenalkan, Vincent dari segala jagat. Ya udah kita pakai Vincent yang lain juga bisa gitu. Jadi kayak... Selamat siang dan tentunya selamat datang kami ucapkan tamu undangan yang tiba. Saya anggota geng motor. Kalau kembar pak, onde-onde mah. Dan kebetulan Mamet juga punya ide yang sama gue dan dia setujui itu. Terus gue langsung bilang sama Mas Vincent. Dan bersyukurnya gue itu langsung di-approve. Udah, langsung jalanin. Ini sucks banget sih karena gue waktu pingpong juga kayaknya gue drop mampus. Nah itu COVID waktu itu. Terus gue pikir yang sekarang gue gak mikirin sakit sama sekali waktu itu. Up to apa segala macam kan gue juga emang sibuk kan semuanya kan. Tiba-tiba hari Minggunya kayaknya drop, ya udah sakit deh. Terus merasa nggak berguna aja gitu pas seminggu. Gue lebih sedih gak bisa ikut seminggu sebelum eventnya, nggak bisa bantu-bantu dibanding sedih pas hari H nggak bisa ikut sih. H-1 gue deg-degan, cuma gue mengkonternya dengan gue latihan bulu tangkis sama Vincent. Jauh banget. H-1 dan salah satu sakit kita ini berolahraga. Ya, ini adalah latihan terakhir gua untuk di tanggal 3 Juli menghadapi The Dread.
Semoga besok semua dalam kondisi fit. Nah, nih. Pakai dulu Hansa Plus Oyo hangat biar pegal-pegal di badan gua melayang. Mantap. Hansa Plus Oyo hangat. Sebenarnya sih gue kepikiran, cuman ajan bro. Kita sholat Hamin berapa jam ya? Kita waktu itu ngitungin bareng ya, Hamin 13 jam, berapa belas jam lah. Belum pada loading tuh alat semuanya tuh. Audio baru nyicil sedikit. Itu lu pada bercanda tuh, Bintang, Ucil, Gunawan bercanda tuh, ketawaan. Gue sih emang euforia di Vindes tuh asik. Dari awal kerja tuh nggak mikirin kerja, jadi kita tuh nongkrong. Ini gue mau ngelakuin event besar gitu, yang ditonton banyak orang, tapi di Hamin 13 jam itu tuh alat-alat broadcasting belum masuk tuh lu masih bisa pada ketawa-ketawa. Gue cuman ngelamun, diam sampai gue ngelamun gini. Gue maksud gue selama gue bekerja, gue dulu kerja di TV gitu. Gue selama bekerja di TV bikin event besar tuh Hamin berapa belas jam tuh udah ada alat-alat buat syuting tuh udah ada semua gitu, alat broadcasting dan lain lagi ngeset. Ini belum ada sama sekali dan mereka masih pada ketawa-ketawa gitu teman-teman saya. Makanya gue cuma bisa bilang ini menakutkan banget gue bikin acara ini. Itu dia sebenarnya, kita tetap kepikiran, tapi gimana caranya biar kepikiran tuh nggak begitu kelihatan gitu. Itu kan saker ya nggak sih bro? Itu yang tadi gue bilang, semangat teman-teman tuh dari mulai pre-production tuh gue udah lihat di mata teman-teman Sakar tuh bahwa mereka tuh ngerjain ini tuh dengan hati gitu, mereka yakin. Seru sih, maksudnya gue yakin tuh pada saat itu gue sudah tahu bahwa Vindes udah berhasil sebenarnya gitu. Cuma kita cuma butuh 1 hari untuk membuktikan kita lebih berhasil daripada sebelumnya gitu. Kita lagi ada di Hamin berapa jam ya? Ini udah jam 8 pagi. Semua Vivin Sakar udah pada di bawah, tinggal gue doang karena gue boker yang paling lama. Ini juga gue masih pakai kaos dalam V-neck lagi, malu banget nih gue nih. Yuk kita buru-buru. Terima kasih sekali lagi buat Hotel Santika Kelapa Gading karena kamarnya luas banget. Semalam gue bobo di sini, nyenyak banget. Kasurnya bro, lihat bro. Gue cuma berdua, gue bisa tidur goler-goleran kiri kanan tanpa ada penghalang gitu kan. Yang pastinya sama cowok ya, sama Murim ya. Dan gak ngapa-ngapain, tidur soalnya loading jam 4 kita tidur. Nah sekarang kita siap-siap sampai ketemu di lapangan di Malka Square. Sekali lagi terima kasih untuk Hotel Santika Kelapa Gading, kamar deluxe-nya enak banget. See you soon on the court. Pagi tanggal 3 itu gue sempet ketakutan ya karena tiba-tiba hujan deras. Itu area off air bisa dibilang tergenang lah banjir gitu. Penjaga di situ juga bilang, "Mas ini cepet kok, paling sekitar 15 menit aman." Tapi udah jam 8, jam 9. Itu lagi tuh yang teman-teman off air, Septian, Awan yang mereka resah karena air masih ada. Itu udah takut sih. Beruntung siangnya itu mulai panas. Terus lancar walaupun menggenang sedikit untuk boot-bootnya Tenan. Terima kasih teman-teman, selamat datang di Tepak Bulu 2022. Di sini kita akan mulai briefing keseluruhan lah secara teknis dan lain-lain. Sejujurnya gue khawatir kayak nih pas hari H ngedrop nggak sih gitu. Nih sarapan gimana nih mastiin anak-anak biar bisa tetap makan, terus juga kondisi badannya juga kejaga kayak gitu. Jadi gue beli vitamin, sarapan tuh lumayan gerusak-gerusuk, tapi alhamdulillah semuanya makan gitu. Sekarang kita lagi siap-siap buat opening day Tepak Bulu 2022 dan
kami mau mengucapkan thank you banget buat teman-teman dari Mitra Keluarga Kelapa Gading karena telah menyediakan fasilitas seperti mini ICU, ambulans, dan juga memantau keadaan situasi lapangan nantinya. Terima kasih. Sales kita pada saat di 3 Juli itu ya, waktu event Tepok Bulu itu sampai tembus di angka 50 juta. Sebenarnya sih kalau dibilang nyangka atau enggak, ya tentunya pasti enggak nyangka. Sebelumnya gue juga, di kerjaan gue sebelumnya untuk mencapai sales 50 juta itu harus dari pagi sampai jam 23.59 malam sih. Dan ternyata di Finvestor kemarin tuh cuman ya kita dari siang sampai malam juga udah tutup gitu kan 50 juta. Gue deg-degan banget sih, lo tau gak sih deg-degan sampai pengen muntah gitu. Gue takut banget kayak ada yang kelewat apa gitu, nggak tahu. Lo pernah ngerasain yang lo melihat sesuatu yang kayak lo apa ya, amazed sampai di leher kayak gue ngeliat peralatan vendor, terus juga gue ngeliat keseriusan kita gitu kan, udah mulai gila kita ditonton sama 2.000-an orang. Makin dingin banget sih. Gue udah menanti-nantikan momen di saat kita nyanyiin lagu Indonesia kayak 1 tribun tuh, gue udah menantikan itu. Makanya waktu gue ngevideoin gitu kayak Dan selesai acara gue terharu sih saat konfeti udah mulai naik gitu kan. Di langit-langit Mahaka Square menandakan bahwa kerja keras kita selama ini sudah berterbangan di sana. Semua tepuk tangan, saker-saker udah, wah peluk-pelukan lah. Semua senang. Pak Vincent senang, Desta senang, Saker senang. Gue nggak tahu ada Jimmy Jeep nyapu ke control room buat teman-teman Saker. Gue cuma bisa tepuk tangan karena yang tadi gue bilang preparation kita mepet banget dan from A to Z-nya di event itu tuh alhamdulillah lancar semuanya. Gue cuma ngeliatin berdiri dari ruang kaca, lihat ke bawah, anjir keren banget kita. Speechless gue. Apa ya? Ya gue ngeliat Balki, istrinya datang, terus Gunawan gitu. Terus lu juga nyokap sama apa namanya cewek lu datang gitu. Happy. Terima kasih buat semua Saker yang sangat luar biasa. I love you, Saker. Terima kasih untuk lo, Andara, yang udah bisa ngehandle sosial media dari media yang sangat besar saat ini ya. Buat Karin, terima kasih lo udah kuat, lo udah bisa jaga diri. Buat Nap-Nap, ya makasih lo udah berusaha di saat kondisi lo nggak maksimal at least. Untuk gue, untuk kita, thank you banget. Gue kerja tuh ya dari hati. Buat Tisha, terima kasih sudah mau belajar hal-hal yang baru untuk kita. Terima kasih sudah mau bekerja setiap hari tanpa tahu waktu. Terima kasih ke diriku sendiri. Ternyata gue bisa melalui ini semua gitu di saat pikiran juga lagi kacau gitu. Terima kasih buat saya sendiri yang sudah mendukung teman-teman Saker di sini. Terima kasih buat diri gue sendiri, Kafil. Udah bisa apa ya, ngebuat standar baru buat diri gue sendiri. Terima kasih Pulung udah berusaha sebaik mungkin. Dan terima kasih untuk diri ini yang bisa menahan ngantuk. Septian, terima kasih karena sudah menjalankan event ini dengan cukup maksimal. Henry, terima kasih banyak. Terima kasih buat Fajar. Ini adalah buah kerja keras lo yang sudah lo pupuk dari sejak lama gitu. Untuk Awan Prasetyo, terima kasih sudah memberikan lebih dari 100% ke Vindes lah gitu. Terima kasih sama diri gue sendiri karena udah mampu mengimbangi pace kerja di Vindes bersama Saker-Saker Angkeran. Gue mau berterima kasih untuk diri gue sendiri udah memberikan waktu untuk perusahaan ini. Semoga bisa memberikan yang maksimal
Terima kasih juga untuk Bintang yang nggak pernah bosan untuk nanya. Mau menyampaikan aja sih kayak untuk Putri, terima kasih banyak sudah bekerja keras. Untuk Andi, terima kasih udah